Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, khususnya jemaah Masjid Baitur Rahim Cilangkap, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pembahasan Tauhid yang kita ringkas dari Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid li Fadilati Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh bin Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tentang keutamaan Tauhid dan dosa-dosa yang diampunkan dengan sebab Tauhid. Memasuki dalil yang kedua, penulis rahimahullahu ta'ala berkata, An Ubadah bin Samiti radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Ubadah bin As-Samit. Beliau adalah seorang sahabat yang masyhur, berasal dari kaum Ansar, dan beliau termasuk peserta perang Badar. Dan para sahabat yang mengikuti perang Badar memiliki keutamaan khusus. Di antaranya, di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para peserta perang Badar, I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukan atau amalkan semau kalian, sungguh aku telah mengampuni kalian. Subhanallah. Jadi para sahabat peserta perang Badar itu dosa-dosa mereka sudah diampuni oleh Allah, yang telah lalu maupun yang akan datang saat mereka masih hidup. Ya. Maka perawi hadis ini Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu termasuk peserta perang Badar. Beliau wafat di Romlah tahun 34 Hijriah. Ketika itu umur beliau sudah 72 tahun. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Qala, beliau berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang bersyahadat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah yang satu saja, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasannya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan bahwasannya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimatnya yang diucapkan kepada Maryam. Wa ruhum minh, dan ruh ciptaannya. Wal jannata haqqun wan nara haqqun, juga bersaksi surga itu benar dan neraka itu benar. Adkhalahullahu al-jannata ala ma kana minal amal, maka Allah pasti memasukkan dia ke dalam surga berapapun amalan yang dia kerjakan, walaupun sedikit. Akhrajahu, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Inilah jemaah sekalian, sebuah hadis yang menjelaskan tentang keutamaan tauhid dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau keutamaan dua kalimat syahadat, juga keutamaan memiliki keimanan yang benar terhadap Nabi Isa alaihi salam.
dan keutamaan memiliki keyakinan yang benar terhadap surga dan neraka. Maka dalam hadis yang mulia ini ditegaskan, barang siapa memilikinya, dia dijamin masuk surga walaupun amalannya sedikit. Dia dijamin masuk surga. Subhanallah. Jadi jamaah sekalian, hadis ini menunjukkan keutamaan-keutamaan yang sangat besar bagi orang yang memiliki keyakinan yang benar. Oleh karena itu, sebelum kita menyebutkan pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, kita akan bahas terlebih dahulu secara lebih detail tentang dua kalimat syahadat agar kita bisa menggapai keutamaannya. Karena tentu menggapai keutamaannya, yaitu masuk surga dengan dua kalimat syahadat, tidak cukup hanya diucapkan saja, tetapi harus dipahami dengan baik, diyakini kebenarannya, dan diamalkan dalam hidup kita sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Maka jemaah sekalian, ini akan kita bahas lebih detail insyaallah ta'ala tentang dua kalimat syahadat. Syahadat itu sendiri berasal dari kata syahidah. Mungkin kalau kita terjemahkan bersaksi. Tapi secara bahasa dan secara syariat maknanya lebih dalam. Secara bahasa, syahadat itu adalah ayyukhbira bima ra'a wa an yukirra bima alimah. Mengabarkan apa yang dilihat dan menetapkan apa yang diketahui. Inilah jemaah sekalian makna syahadat. Makna bersaksi secara bahasa. Orang yang bersyahadat atau bersaksi adalah yang mengabarkan sesuatu yang telah dia lihat. Artinya dia tahu itu benar, sehingga dia berani mengabarkan dan menetapkan apa yang dia ketahui. Artinya dia ketahui itu pasti benar, sehingga dia tetapkan sebagai keyakinan dirinya. Baik, ini secara bahasa. Adapun secara syariat, Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan rahimahumallahu ta'ala menjelaskan, man syahida an la ilaha illallah ay man takallama biha arifan limaknaha. Orang yang bersyahadat la ilaha illallah adalah orang yang mengucapkannya dalam keadaan dia mengetahui artinya, amilan bimuqtadaha, serta mengamalkan konsekuensinya, batinan wa zahiran, secara batin maupun secara zahir. Secara batin dia yakini kebenarannya, secara zahir dia amalkan maknanya. Fala budda fi syahadatain minal ilmi wal yaqini wal amali bimadluliha. Oleh karena itu, dalam dua kalimat syahadat harus ada ilmu, keyakinan, dan amalan terhadap konsekuensinya atau maknanya. Jadi jemaah sekalian, inilah makna syahadat la ilaha illallah. Kesimpulannya, syahadat itu harus terpenuhi padanya 4. Yang pertama, ilmu tentang maknanya. Harus tahu artinya apa. Kalau diucapkan saja tanpa memahami maknanya, ya nggak ada gunanya. Yang kedua, meyakini kebenarannya. Kalau seseorang sudah tahu, tapi tidak meyakini kebenarannya, masih ragu misalkan, atau mengingkari, maka tidak sah syahadatnya. Yang ketiga, mengucapkannya. Bagi yang mampu mengucapkannya, harus dia ucapkan.
Yang keempat, mengamalkan makna yang terkandung di dalamnya. Baik, ini jemaah sekalian, definisi syahadat. Apa yang harus ada dalam sebuah syahadat. Nah, sekarang mari kita lihat La ilaha illallah. Apa maknanya? Dan apa rukunnya? Serta apa syarat-syaratnya? Baik, jemaah sekalian, para ulama ahlus sunnati wal jamaah menjelaskan, menurut bahasa Arab dan menurut syariat, kalimat la ilaha illallah maknanya adalah la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tegaskan makna ini dalam banyak ayat, di antaranya dalam surat Al-Hajj ayat ke-62 dan surat Luqman ayat ke-30. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Dialah Allah, sesembahan yang hak, sesembahan yang benar. Dan yang mereka sembah selain Dia, atau yang mereka anggap Tuhan yang layak disembah selain Dia, adalah batil, salah, tidak benar. Jadi jemaah sekalian, ini penegasan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hanya Dia sesembahan yang benar. Semua yang dituhankan atau disembah selain Dia itu salah, tidak benar. Makanya kalau ada orang yang mengatakan nggak boleh menyalahkan yang mereka sembah selain Allah, atau agama mereka yang mengajarkan peribadahan kepada selain Allah, berarti dia mengingkari syahadat dan mengingkari ayat ini. Iya, na'udzubillah, tidak diragukan lagi itu adalah kekufuran. Kemudian Allah menjelaskan mengapa hanya Dia yang berhak disembah. Wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Karena hanya Dia yang maha tinggi lagi maha besar. Semua selain Dia rendah lagi kecil. Maka jemaah sekalian, hanya Dia yang layak disembah. Dan menyembah kepada selain Dia adalah kesyirikan serta kebodohan. Kenapa syirik? Karena itu berarti menduakan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk. Sebab hanya Allah yang berhak disembah. Makhluk tidak satupun yang berhak disembah. Kenapa itu kebodohan? Karena kita menyembah sesuatu yang rendah lagi kecil, dan juga sesuatu yang tidak bisa memberi apa-apa kepada kita, tidak menciptakan kita, tidak menguasai kita, tidak mengatur seluruh urusan kita dan seluruh alam ini. Maka menyembah kepada selain Allah atau menuhankan selain Allah adalah kesyirikan, dosa terbesar, dan juga kebodohan. Jadi jemaah sekalian, ini makna la ilaha illallah, la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rukunnya ada dua. Rukun la ilaha illallah itu ada dua. Rukun yang pertama an-nafyu, yang terkandung di dalam la ilaha. Sedangkan rukun yang kedua adalah al-itsbat, yang terkandung di dalam illallah. An-nafyu itu maknanya adalah pengingkaran terhadap semua yang disembah selain Allah. Jadi ketika kita mengucapkan la ilaha, berarti kita mengingkari, menyalahkan semua peribadahan kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian al-itsbat adalah penetapan, yaitu penetapan keimanan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak disembah satu-satunya. Dan dalam hadis ini Nabi SAW menegaskan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wahdahu, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah wahdahu, yang satu saja. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Tidak pantas satupun dipersekutukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Inilah jemaah sekalian, dua rukun la ilaha illallah, atau bisa juga kita sebut dua rukun tauhid. Tauhid itu tidak mungkin tegak kecuali di atas dua rukun ini, an-nafyu wal itsbat, penafikan dan penetapan. Di antara dalilnya surat Al-Baqarah ayat 256. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Perhatikanlah jemaah sekalian ayat yang mulia ini. Kata Allah, "Faman yakfur bit-taghuti." Maka siapa yang kufur atau ingkar kepada tagut. Tagut itu maknanya semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah. Perhatikan jemaah sekalian, dua hal ini harus kita miliki. Ingkar kepada semua yang disembah selain Allah, kemudian beriman kepada Allah sebagai Rabb kita yang satu-satunya pantas disembah. Maka siapa yang punya dua hal ini, kata Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, sungguh dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat. Apa makna tali yang sangat kuat di sini jamaah sekalian? Sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menerangkan, maknanya adalah kalimat la ilaha illallah. Inilah yang dimaksud tali yang sangat kuat. Jadi jemaah sekalian, ini dua rukun kalimat la ilaha illallah yang harus kita miliki. Ketika kita memiliki, mengamalkannya, maka kita berarti orang yang mentauhidkan Allah, yang mengamalkan syahadat la ilaha illallah. Baik. Kemudian syaratnya itu ada 7. Yang pertama ilmu, yaitu memahami arti la ilaha illallah. Yang kedua yakin, meyakini kebenarannya, tidak ada keraguan sedikit pun. Yang ketiga al-qabul, menerima, tidak menolak, tapi menerima dengan sepenuh hati kebenarannya dan makna yang terkandung di dalamnya. Yang keempat al-inqiyad, tunduk dan patuh, tidak menentang, tidak menyombongkan diri terhadapnya, tapi tunduk dan patuh. Kemudian yang kelima as-sidqu, jujur lagi benar. Tidak seperti orang-orang munafik, mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka tidak jujur dalam hatinya. Mereka dalam hatinya mengingkarinya. Kemudian yang keenam ikhlas, mengucapkannya dengan penuh keikhlasan, bukan karena mengharapkan pujian manusia. Kemudian yang ketujuh adalah al-mahabbah, mencintai kalimat ini, tidak membencinya. Inilah jamaah sekalian 7 syarat kalimat la ilaha illallah. Maka kita telah membahas secara singkat makna, rukun, dan syarat la ilaha illallah. Baik. Kemudian yang berikutnya Muhammadur Rasulullah. Syahadat Muhammadur Rasulullah. Apa maknanya? Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah Thalatsatul Usul menjelaskan, makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah huwal iqraru bil lisan wal imanu bil qalbi bi anna Muhammad ibn Abdullah al-Qurashi al-Hashimi Rasulullahi ila jami'il khalqi minal jinni wal insi. Makna syahadat Muhammad Rasulullah adalah berikrar dengan lisan dan beriman dengan hati bahwasannya Muhammad bin Abdullah yang berasal dari suku Quraisy, dari Bani Hashim, adalah utusan Allah kepada seluruh makhluk dari kalangan jin dan manusia. Inilah jemaah sekalian makna syahadat Muhammad Rasulullah. Kita berikrar dengan lisan dan beriman dengan hati kita bahwasannya Muhammad bin Abdullah, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi
wa ala alihi wasallam, yang berasal dari suku Quraisy, dari Bani Hashim. Jadi bukan Muhammad yang lain. Kita imani bahwasannya beliau adalah utusan Allah kepada seluruh makhluk, baik itu jin maupun manusia. Dan itu berlaku sejak beliau diutus sampai hari kiamat. Dan kepada manusia di seluruh negeri wajib untuk mengikuti syariat beliau. Bukan hanya bangsa Arab, tapi di seluruh negeri sejak beliau diutus sampai hari kiamat tidak boleh lepas sedikit pun dari syariat beliau. Baik, ini jemaah sekalian makna syahadat Muhammad Rasulullah. Kemudian apa konsekuensi dari syahadat ini? Para ulama menyebutkan ada 4 konsekuensi keimanan kita terhadap Muhammad Rasulullah, atau syahadat kita terhadap Muhammad Rasulullah. Maka kita harus memiliki 4 sebagai konsekuensinya. Yang pertama adalah ta'atuhu fima amar. Ta'atuhu fima amar, menaati apa yang beliau perintahkan. Ini konsekuensi yang pertama. Kalau kita benar-benar mengimani beliau adalah Rasulullah, maka kita harus tunduk terhadap perintah beliau. Dan Allah telah menegaskan taat kepada Allah harus dengan taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Tidak taat kepada Rasul berarti tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat An-Nisa ayat 80, "May yuti'ir rasula faqad ata'allaha." Siapa yang menaati Rasul, maka dia telah menaati Allah. Jadi kalau nggak taat kepada Rasul, ya sama saja tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah tetapkan menaati Rasul adalah jalan kita mendapatkan hidayah. Sebagaimana dalam surat An-Nur ayat ke-54, "Wa in tuti'uhu tahtadu." Kalau kalian menaati Rasul, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Ini konsekuensi yang pertama. Konsekuensi yang kedua, tasdiquhu ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Menjauhi apa yang beliau larang dan yang beliau ingatkan darinya. Ini yang kedua. Apa saja yang beliau larang wajib kita tinggalkan. Apa saja yang beliau larang hendaklah kita tinggalkan. Sebagai konsekuensi keimanan kita kepada beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga perintah Allah. Di antaranya di surat Al-Hasyr ayat ke-7. "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang dibawa oleh Rasul, ambillah, amalkanlah. Dan apa saja yang beliau larang, tinggalkanlah. Jadi menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW sama saja menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian konsekuensi yang ketiga adalah tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang beliau kabarkan tentang apa yang terjadi di masa lalu, tentang apa yang terjadi di masa lalu ataupun yang akan terjadi di masa yang akan datang, apakah di dunia ini atau di akhirat. Maka konsekuensi keimanan kita bahwa beliau adalah Rasulullah harus kita benarkan apa saja yang beliau kabarkan kepada kita. Kalau kita tidak mempercayai apa yang beliau kabarkan, maka kita bukan orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti batal syahadat kita sehingga hilang keislaman kita. Dan jemaah sekalian, kenapa kita harus selalu beriman terhadap apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena tidaklah yang beliau sampaikan kecuali wahyu. Dalam surat An-Najm ayat ketiga dan keempat Allah menegaskan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidak ada yang beliau ucapkan berasal dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kemudian yang keempat,
alla yu'badallahu illa bima syara'a. Tidak boleh menyembah Allah kecuali dengan syariat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah sekalian, inilah ketetapan Allah sebagai konsekuensi keimanan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat beliau. Kalau kita beribadah kepada Allah dengan cara yang tidak beliau contohkan, maka amalan itu tertolak. Karena itu bukan amal soleh. Amal soleh itu adalah amalan yang sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan Allah telah menetapkan, inilah jalan kita untuk berjumpa dengan Allah dalam keadaan dirahmati. Sebagaimana di akhir surat Al-Kahfi Allah mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Maka siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, yaitu perjumpaan dalam keadaan dirahmati, bukan dimurkai, maka hendaklah dia melakukan amal soleh dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun dalam beribadah kepadanya. Jadi Allah tetapkan dalam ayat ini dua syarat untuk berjumpa dengannya dalam keadaan dirahmati. Pertama, menjauhi kesyirikan, itulah makna syahadat la ilaha illallah. Yang kedua, beramal soleh, itulah makna syahadat Muhammad Rasulullah, yaitu beramal sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan apabila kita melakukan amalan tidak sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu tertolak karena itu bukan amal soleh. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Kenapa jemaah sekalian amalan tersebut tidak diterima oleh Allah kalau tidak sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena itu bukan amal soleh. Yang Allah tetapkan sebagai amal soleh apabila sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah 4 konsekuensi keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ulama juga menyebutkan syahadat Muhammad Rasulullah mengandung dua rukun. Rukun yang pertama, mengimani beliau sebagai hamba Allah. Artinya beliau sama seperti kita, manusia biasa yang tidak layak dipersekutukan dengan Allah, yang tidak bisa kita persembahkan ibadah kita atau kita tujukan doa dan permohonan kita. Beliau bukan yang maha mendengar, bukan yang maha mampu mengabulkan doa kita. Tidak layak dipersekutukan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena beliau hanyalah manusia biasa. Tertimpa kepada beliau sebagaimana tertimpa kepada manusia biasa. Beliau jatuh sakit, beliau terluka, berdarah, bahkan pecah gigi beliau di perang Uhud. Dan beliau pun wafat. Beliau juga selama hidup butuh makan dan minum, dan membangun hubungan rumah tangga, berkeluarga, punya anak. Jadi sama seperti kita, makhluk yang tidak sepatutnya dipersekutukan dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua, mengimani beliau sebagai utusan Allah. Walaupun beliau manusia biasa, tapi beliau adalah orang yang harus lebih kita cintai daripada seluruh manusia, bahkan dari orang tua kita sendiri dan anak kita sendiri. Dan harus selalu kita utamakan ucapan beliau, perintah beliau, daripada ucapan dan perintah manusia biasa. Harus selalu kita tunduk dan patuh
sebagai konsekuensi keimanan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau adalah utusan Allah. Baik. Jadi ini dua rukun, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dua rukun ini yang membedakan kita dengan Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Nasrani mencintai, memuliakan Nabi yang diutus kepada mereka, tapi dengan cara melampaui batas. Tidak lagi memperlakukan beliau sebagai manusia biasa. Mereka samakan beliau dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang layak disembah. Sedangkan orang-orang Yahudi sebaliknya, mereka meremehkan para nabi mereka, memusuhi bahkan membunuh para nabi mereka, dan melecehkan ajaran-ajaran nabi mereka. Maka umat Islam di pertengahan, umat Islam mencintai dan memuliakan Nabi Muhammad SAW lebih daripada seluruh makhluk, tapi tidak menyamakan beliau dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Umat Islam juga memuliakan dan tunduk patuh terhadap semua ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan jemaah sekalian, dua rukun ini disebutkan dalam banyak ayat, diantaranya terkumpul dalam satu ayat, yaitu di akhir surat Al-Kahfi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada manusia, ana basyarum mithlukum, aku manusia seperti kalian. Perhatikan jemaah sekalian, seperti kita, nggak ada bedanya. Manusia biasa yang tidak layak disembah. Tetapi perhatikan lanjutan ayat, yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Diwahyukan kepadaku bahwasannya sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mendapatkan wahyu, maka beliau sebagai Rasul, kita harus imani beliau sebagai Rasul, yang kita harus tunduk dan patuh kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi inilah pembahasan makna, rukun, dan konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi jemaah sekalian, ini dua terpenting yang harus kita miliki untuk bisa masuk surga. Baik, sekarang kita petik pelajaran dari hadis Ubadah bin Samit ini, dari penjelasan Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan dalam hadis ini ada 5 pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama adalah fadlu tauhidi wa annallaha yukaffiru bihi adz-dzunuba. Keutamaan tauhid dan bahwasanya Allah mengampuni dengan sebab tauhid dosa-dosa kita. Karena dalam hadis ini Allah sebutkan pertama sekali kewajiban mentauhidkannya, yaitu bersyahadat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan Allah jamin siapa yang memilikinya dia akan masuk surga. Berarti dengan sebab itu dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi SAW menegaskan dalam hadis ini, walaupun amalannya sedikit, dan itu juga bermakna walaupun dosanya banyak, tapi dengan sebab tauhid Allah mengampuni dosa-dosanya tersebut. Pelajaran yang kedua, si'atu fadlillahi wa ihsanihi subhanahu wa ta'ala. Luasnya anugerah Allah dan perbuatan baiknya kepada kita, yaitu dengan amalan-amalan ini Allah anugerahkan kepada kita surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini menunjukkan luasnya anugerah Allah. Bahkan ditegaskan dalam hadis ini, walaupun amalan kita sedikit, tapi karena anugerah Allah itu sangat luas dan Allah suka berbuat baik kepada hamba-hambanya, walaupun amal kita sedikit dibalas berlipat ganda. Pelajaran yang ketiga, wujubu tajannubil ifrati wat tafriti fi haqqil anbiya'i was salihin. Kewajiban menjauhi sifat ifrat wat tafrit, berlebihan dan meremehkan,
pada hak nabi-nabi dan orang-orang saleh. Fala najhadu fadlahum wala naglu fihim. Maka kita tidak boleh mengingkari keutamaan para nabi, namun kita juga tidak boleh berlebih-lebihan terhadap para nabi dan rasul. Fanasrifa lahum syai'an minal ibadah, sampai kita persembahkan kepada mereka satu bentuk ibadah, kama yaf'alu ba'dul juhal wad dullal, sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang-orang bodoh dan orang-orang yang tersesat. Jadi jemaah sekalian, ini dua hal, dua kutub ekstrim yang harus kita jauhi dalam keimanan terhadap para nabi dan rasul. Begitu pula dalam pemuliaan terhadap orang-orang soleh. Jauhi dua kutub ekstrim ini, maka kita selamat. Yang pertama adalah al-ifrat, berlebih-lebihan, gulu dalam mencintai dan memuliakan para nabi dan orang-orang saleh. Inilah yang dilakukan oleh umat Nasrani terhadap nabi mereka, sampai mereka samakan nabi yang diutus kepada mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal nabi itu mengajak mereka menyembah hanya kepada Allah, bukan menyembah beliau alaihi salam. Jadi hati-hati, termasuk kita memperlakukan orang soleh seakan-akan dia maha mendengar. Bahkan walaupun dia sudah wafat, kita bisa memanggilnya, berdoa kepadanya, dia bisa teruskan kepada Allah, atau bahkan dia yang bisa mengabulkan. Ini semuanya adalah syirik, berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Kemudian yang kedua yang harus kita hindari adalah at-tafrid, sifat meremehkan, memusuhi, melecehkan para nabi dan orang-orang soleh. Jemaah sekalian, kalau memusuhi para nabi dan rasul dan juga para sahabat, itu adalah sampai tingkat kekufuran. Walaupun hanya satu orang nabi dan rasul, walaupun bukan Nabi Muhammad SAW, siapa yang melecehkan, menghina seorang nabi, maka Islamnya batal, dan itu berdasarkan kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Jadi kita harus beradab kepada para nabi dan rasul seluruhnya. Ya, termasuk dalam memilih kata-kata. Sebagian orang kurang memiliki adab yang baik. Walaupun terkadang mereka menyerukan manusia supaya memiliki akhlak mulia, adab kata mereka, tapi kepada para nabi mereka tidak beradab. Seperti mereka katakan misalkan Nabi Musa itu adalah premannya para nabi. Na'udzubillah. Ini ucapan kufur. Ini adalah ucapan kekufuran, menghina seorang nabi. Iya. Jadi ini bahaya besar. Begitu pula menghina para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah puji dan Allah muliakan dalam Al-Qur'an. Ini juga kekufuran, karena sama saja dia mengingkari ayat-ayat dan hadis yang memuliakan mereka. Adapun jemaah sekalian, selain para nabi dan para sahabat, maka mencela mereka, memusuhi mereka, menghina mereka, ada dua bentuk. Ada dua bentuk. Yang pertama, yang dihina, yang dimusuhi adalah amalan mereka, maka itu kekufuran. Yang kedua, pribadi mereka, maka itu dosa besar. Dosa yang sangat besar. Memusuhi, membenci, melecehkan, menghina orang-orang soleh, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memberi peringatan keras, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa memusuhi waliku, maka aku umumkan perang terhadapnya. Subhanallah jemaah sekalian, ini bahaya besar. Orang-orang yang memusuhi, melecehkan, menghina para wali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak. Apakah karena mereka punya kekuasaan, punya jabatan, atau punya pengaruh, punya kekayaan, sehingga dengan itu mereka zolimi wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala? Atau mereka punya medsos, punya media-media, kebetulan banyak ditonton orang, mereka pun menyebarkan ujaran-ujaran kebencian terhadap para wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jemaah sekalian bahaya besar. Sama saja orang itu menentang perang kepada Allah. Subhanallah, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Kata Allah, barang siapa memusuhi waliku, maka aku umumkan perang terhadapnya. Tapi jemaah sekalian, siapa yang dimaksud dengan wali Allah? Maka Allah telah jelaskan sendiri di surat
di surat Yunus ayat ke-63, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu adalah orang yang beriman dan bertakwa, orang yang mentauhidkan Allah dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang-orang yang berbuat syirik dan bid'ah, bukan orang-orang yang menimbulkan kekacauan, keributan, kericuhan di tengah-tengah masyarakat, bukan orang-orang yang menyebabkan pertikaian, peperangan antara sesama muslim. Apakah sesama masyarakat atau masyarakat dengan aparat dan pemerintah? Itu bukan wali Allah subhanahu wa ta'ala yang memprovokasi masyarakat untuk membenci dan bertikai dengan aparat-aparat atau sesama muslim. Itu bukan sifat wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi jamaah sekalian, ini dua sifat yang harus kita hindari, berlebih-lebihan dan meremehkan. Kemudian yang keempat, anna aqidat at-tauhid tukhalifu jami'al milal al-kufriyah minal yahud wan nasara wal wathaniyin wad dahriyin. Bahwasannya akidah tauhid menyelisihi semua agama-agama kekufuran atau ajaran-ajaran atau sekte-sekte kufur. Apakah Yahudi, Nasrani, Wathaniyin, para penyembah berhala, dan ad-dahriyin, orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat. Ini diantara pelajaran yang sangat penting yang bisa kita petik dari hadis Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Islam. Keyakinan terhadap tauhid itu menyelisihi semua golongan-golongan selain Islam, golongan-golongan kufur. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kita bisa memetik pelajaran dari hadis ini, 4 golongan kufur yang harus kita selisihi ajaran mereka karena termasuk kesyirikan dan kekufuran. Yang pertama, Yahudi. Yahudi yang memusuhi para nabi dan rasul, bahkan membunuh para nabi dan rasul dan mencoba untuk membunuh Nabi Isa alaihi salam. Ini menyelisihi akidah tauhid, memuliakan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya, Yahudi dan rasul, Yahudi juga bukan hanya memusuhi nabi dan rasul, mereka juga memusuhi Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Kemudian yang kedua, golongan Nasrani. Golongan Nasrani yang mencintai dan memuliakan nabi mereka, tapi dengan cara melampaui batas sampai menyembah beliau. Bahkan jemaah sekalian, khusus dalam menyelisihi orang-orang Nasrani, maka Nabi SAW memberikan bimbingan kepada kita dalam hadis ini. Kita harus memiliki 4 keyakinan, 4 akidah terhadap Nabi Isa alaihi salam. Yang pertama, mengimani beliau sebagai Abdullah, hamba Allah, bukan Tuhan, bukan sang pencipta, bukan yang layak untuk disembah, tapi beliau hanyalah hamba Allah sama seperti para nabi dan rasul yang lain. Iya, ini yang pertama. Tapi jemaah sekalian, di sini umat Nasrani memiliki syubhat. Tapi bukankah, kata mereka, ini awal daripada syubhat mereka sampai beliau diangkat menjadi Tuhan? Karena kata mereka, beliau itu kan bukan anak biasa ketika lahir. Beliau itu spesial, lahirnya tanpa ayah. Subhanallah. Ini diantara syubhat mereka jemaah sekalian. Mengapa Nabi Isa alaihissalam disembah oleh umat Nasrani? Karena beliau lahir tanpa ayah. Sebuah keajaiban besar. Lahir dari seorang perawan, seorang wanita suci yang tidak pernah berhubungan dengan laki-laki sebelumnya. Bahkan beliau selalu menjauhi, tidak bercampur baur, apalagi berdua-duaan dengan seorang laki-laki. Ini sifat wanita yang solehah. Tapi beliau bisa hamil dan melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Ini syubhat umat Nasrani.
Maka subhanallah, Allah langsung membantah syubhat mereka. Di dalam surat Maryam ayat 59. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya kata Allah, perumpamaan Isa di sisi Allah sama seperti perumpamaannya Adam. Allah ciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah katakan kun, jadilah. Maka terciptalah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula dalam penciptaan Nabi Isa alaihi salam, Allah katakan kun, maka terciptalah beliau di perut Maryam alaihassalam. Mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau dilihat dari sisi beliau tidak memiliki ayah tapi memiliki ibu, maka Nabi Adam lebih dahsyat lagi. Nabi Adam bahkan tanpa ayah dan tanpa ibu sekaligus. Jadi seandainya beliau layak dijadikan Tuhan atau disembah karena tidak punya ayah ketika lahir, maka Nabi Adam lebih layak kalau begitu. Karena beliau bukan hanya tidak punya ayah, sekaligus beliau tidak punya ibu. Iya. Jadi subhanallah, Allah langsung yang membantah mereka. Tadi surat Ali Imran ya. Ali Imran ayat 59. Iya. Maka ini yang pertama. Yang kedua, kita imani beliau sebagai utusan Allah. Walaupun beliau hamba Allah, tapi beliau juga utusan Allah yang harus dimuliakan. Maka jemaah sekalian, umat Islam adalah umat yang mencintai dan memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Kalau ada umat Islam yang tidak memuliakan Nabi Isa alaihissalam, seperti menghina beliau atau membenci beliau, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Jadi hati-hati. Jangan sampai kita berdebat dengan umat Nasrani lalu kita menghina Yesus, menghina Nabi Isa alaihissalam. Ini salah besar. Ini salah besar. Ini bahkan kekufuran. Jadi umat Islam adalah umat yang mencintai Nabi Isa alaihissalam dan memuliakan beliau. Iya. Ini makna keimanan kita kepada beliau sebagai utusan Allah. Kita cintai, kita muliakan beliau, dan kita akui beliau sebagai salah satu utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi syariat beliau kita tidak boleh ikuti, karena yang wajib kita ikuti hanyalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Bahkan jemaah sekalian, hadis-hadis tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman, beliau berhukum dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Kemudian yang ketiga, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Kita imani beliau tercipta dengan kalimat Allah yang Allah ucapkan kepada Maryam. Ini yang ketiga yang harus kita miliki pada keyakinan kita terhadap Nabi Isa alaihissalam, yaitu beliau diciptakan dengan kalimat kun, seperti ayat yang kita sebutkan tadi. Sama seperti Nabi Adam alaihissalam tercipta dengan kun. Lalu ketika Allah mengucapkan itu, maka mereka pun tercipta. Iya. Ini maknanya kalimat Allah. Isa kalimat Allah yang dihembuskan atau diucapkan kepada Maryam. Kemudian yang keempat yang harus kita imani kepada beliau alaihissalam adalah waruhum minhu. Ruh dari Allah. Maksudnya beliau memiliki ruh ciptaan Allah. Beliau memiliki ruh ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan maknanya beliau adalah potongan dari ruh Allah, tidak. Tapi ruh beliau adalah berasal dari Allah, yaitu ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah juga menegaskan, mal masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani ta'am. Tidaklah al-Masih putra Maryam kecuali seorang rasul, telah berlalu sebelum beliau para rasul, dan ibu beliau adalah siddiqah, orang yang benar lagi jujur. Kana ya'kulani ta'am. Dahulu kata Allah, Maryam dan putranya Isa alaihissalam, alaihima afdhalus salati wassalam, keduanya makan makanan. Artinya mereka berdua sama seperti kita, manusia biasa yang tidak layak untuk disembah. Iya. Jadi jemaah sekalian, ini empat yang harus kita miliki
pada keyakinan kita terhadap Nabi Isa alaihissalam. Kemudian jemaah sekalian, sekte yang ketiga yang diselisihi oleh ajaran Islam adalah Al-Wathaniyin. Kata Syekh, Al-Wathaniyin, para penyembah berhala. Karena Islam mengajarkan kepada kita menyembah hanya kepada Allah yang satu saja. Kemudian yang keempat, Ad-Dahriyin, golongan yang tidak mengimani akhirat. Maka hadis ini membantah mereka. Hadis ini mewajibkan kita mengimani kehidupan akhirat, terutama beriman terhadap adanya surga dan neraka. Sedangkan golongan Ad-Dahriyin ini, itu berasal dari kata dahar, artinya waktu. Mereka berkeyakinan bahwa manusia itu hanyalah dibinasakan oleh waktu dan tidak ada hari akhirat, hanya dunia ini saja. Maka ini adalah golongan kufur. InsyaAllah ta'ala ada bab tersendiri pembahasan tentang golongan ini. Pelajaran yang kelima yang terakhir, anna usatal muwahhidin la yukhalladuna finnar, bahwasannya orang-orang yang bermaksiat yang masih mentauhidkan Allah tidaklah kekal di neraka. Kenapa? Karena dalam hadis ini Rasulullah SAW memastikan mereka akan masuk surga. Tapi jemaah sekalian, masuk surga itu ada dua golongan. Golongan yang langsung masuk surga dan golongan yang mampir dulu di neraka. Siapa yang mampir dulu di neraka? Usatul muwahhidin, orang-orang yang bergelimang dosa tapi dia masih muslim, masih memiliki tauhid, tidak melakukan dosa yang dapat membatalkan tauhidnya, yaitu kesyirikan dan kekufuran. Maka nasib mereka adalah di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki diampuni, maka diampuni. Kalau Allah menghendaki diazab, maka diazab. Andai mereka diazab, mereka tidak kekal, mereka pasti masuk ke neraka suatu hari. Jadi makna hadis ini, barang siapa yang punya empat keyakinan ini, keyakinan terhadap syahadat la ilaha illallah, keyakinan terhadap syahadat Muhammad Rasulullah, kemudian terhadap Nabi Isa alaihissalam, kemudian terhadap surga dan neraka, maka pasti dia masuk surga, walaupun dia mungkin mampir dulu di neraka. Ya. Dan walaupun juga amalannya sedikit, dia tetap akan masuk surga. Sebagaimana di akhir hadis, ala ma kana minal amal, berapapun amalan yang dia kerjakan, dia tetap akan masuk surga asal dia punya keyakinan yang benar. Jadi jemaah sekalian, di sini juga kita bisa memetik pelajaran pentingnya memiliki akidah yang benar, pentingnya mempelajari akidah, karena ini modal dasarnya untuk masuk ke dalam surga. Iya. Ada makna yang kedua dari akhir hadis, ala ma kana minal amal. Makna yang pertama tadi, walaupun amalannya sedikit, dia tetap akan masuk surga. Makna yang kedua, dia masuk surga sesuai dengan amalannya. Jadi jemaah sekalian, ini juga menunjukkan pentingnya kita memperbanyak amal soleh. Karena orang yang masuk surga itu bertingkat-tingkat. Antara satu tingkat dengan tingkat berikutnya seperti langit dan bumi. Maka kita hanya akan dimasukkan ke dalam surga sesuai dengan amalan kita. Di mana posisi kita sesuai dengan amalan kita. Iya. Walhamdulillah, inilah yang bisa kita jelaskan, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan akhir? Silakan. Pertama saya bismillah. Assalamualaikum Ustaz, jika orang yang Waalaikumsalam tenggelam, apakah betul bisa dibilang mati syahid? Lalu bagaimana dengan orang-orang yang beragama non-muslim atau kafir? Dan mohon jelaskan ciri-ciri orang yang mati syahid itu seperti apa aja, Ustaz? Baik, tenggelam termasuk mati syahid. Wafat karena tenggelam termasuk mati syahid sebagaimana hadis yang sahih. Tetapi makna hadis tersebut kalau dia muslim. Kalau dia muslim. Adapun kalau dia kafir, itu bukan mati syahid. Ya mati seperti Fir'aun jadinya kan. Fir'aun mati tenggelam juga dalam keadaan kafir. Itu mati diazab sekaligus. Mati dalam keadaan mendapatkan azab, na'udzubillah. Jadi ini hanya berlaku bagi seorang yang
memiliki keimanan dan keislaman, memiliki tauhid, bukan orang-orang kafir yang mendapatkan keutamaan tersebut. Wallahu a'lam. Fadhal. Jika orang tua sudah meninggal, apakah mertua bisa menjadi pengganti untuk berbakti atau kesanak saudara yang lain, Ustaz? Jika orang tua sudah meninggal, apakah mertua bisa menjadi pengganti untuk kita berbakti? Jawabannya, selamanya mertua tidak bisa menggantikan posisi orang tua. Tidak bisa menggantikan posisi orang tua. Karena orang tua itu walaupun sudah wafat, kita tetap harus berbakti. Kita tetap harus berbakti kepada orang tua kita walaupun sudah wafat. Bagaimana caranya? Doakan mereka. Semakin banyak kita doakan orang tua kita, berarti semakin besar bakti kita. Juga bersedekah dengan niat untuk mereka pahalanya. Ini boleh dalam syariat. Adapun membacakan Al-Quran itu tidak ada dalilnya. Tapi kalau kita bersedekah dengan niat untuk orang tua, ada dalilnya. Begitu pula menghajikan dan mengumrohkan. Begitu pula mengqadha puasa kalau punya hutang puasa. Iya. Begitu pula jemaah sekalian, termasuk berbakti kepada orang tua adalah berbuat baik kepada keluarga mereka dan orang-orang yang dulu mereka cintai atau kawan dekat mereka. Jadi kalau ada anak yang berselisih, bertengkar dengan keluarga ayahnya atau ibunya setelah mereka wafat, itu anak durhaka. Apalagi hanya karena harta. Dia bermusuhan dengan misalkan paman-pamannya, sepupunya, atau bahkan kakek neneknya. Kakek nenek itu sama saja dengan orang tua. Karena makna orang tua itu mencakup ayah, ibu, dan seterusnya ke atas. Iya. Jadi harus berbuat baik kepada keluarga ayah dan ibu kita di masa hidup mereka maupun setelah wafat mereka. Bahkan kepada teman-teman mereka pula. Sebagai bakti kita kepada orang tua yang sudah wafat, kita berbuat baik kepada keluarga dan teman-teman serta orang-orang yang mereka cintai dahulu ketika mereka masih hidup. Sampai-sampai jemaah sekalian, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah ketemu seorang Arab Badui di jalan. Lalu beliau berikan kepada Arab Badui itu hampir semua yang beliau bawa sebagai hadiah baginya. Subhanallah. Orang-orang pun heran. Kenapa banyak sekali memberi hadiah kepada Arab Badui itu? Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, karena ayahnya teman baik ayahku. Subhanallah. Dan Nabi SAW mengatakan, inna min abarril bir ayasilar rajul wudda abihi. Sesungguhnya di antara sebesar-besar bakti anak kepada orang tua, dia menyambung hubungan kecintaan orang tuanya. Jadi hati-hati, jangan bermusuhan dengan keluarga besar ayah dan ibu kita, karena itu sama saja durhaka kepada mereka berdua. Adapun kepada mertua, tetap wajib kita berlaku baik. Walaupun kedudukannya tidak sama dengan orang tua kita, namun wajib kita berlaku baik. Karena itu bagian dari berlaku baik kepada istri. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kata Allah, berbuat baiklah. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Di antaranya adalah menyenangkan keluarganya, menyenangkan keluarga istri, berbuat baik kepada ayah dan ibunya dan kepada keluarga besarnya, termasuk cara suami untuk berlaku baik kepada istri dan merebut hatinya, membuat istrinya sangat cinta kepadanya, sehingga keluarga mereka lebih harmonis dan lebih langgeng. Dan itu pahala yang sangat besar. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala dan teladan nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, termasuk istrinya, dan aku yang paling baik terhadap keluargaku dan istri-istriku. Iya. Jadi jemaah sekalian, ini juga pintu amal soleh yang sangat besar, berbuat baik kepada keluarga istri. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan. Pertanyaan, Ustaz, kalau baca doa setelah sholat duha,
Muhammad fil wa tub alaihi innaka antat tawwabur rahim itu bisa diamalkan juga dalam sehari-harian nggak Ustaz? Bisa untuk sujud dan lain-lain. Baik, doa memohon ampun yang biasa dibaca ketika sholat duha tidak mengapa dibaca kapan saja. Jadi doa-doa yang bersifat khusus ataupun doa-doa umum yang akan kita baca secara umum, maka tidak mengapa asal kita tidak mengkhususkan tanpa dalil. Tidak mengkhususkan tanpa dalil. Seperti dalam sujud, kita boleh baca doa apa saja dalam sujud, tapi jangan kita khususkan doa yang tidak dikhususkan Nabi SAW untuk kita baca dalam sujud. Dan di antara bentuk pengkhususan itu adalah dirutinkan. Jadi jangan dirutinkan. Iya. Doa-doa yang sifatnya umum lalu kita baca di amalan khusus seperti dalam sujud, maka boleh, tidak masalah. Tapi jangan dirutinkan. Iya. Yang dirutinkan adalah yang khusus di situ. Ya, contohnya zikir yang selalu kita baca Subhana Rabbiyal A'la, itu boleh kita rutinkan karena dia memang khusus di situ. Baik, jadi ini kaidahnya. Di amalan khusus membaca doa yang bersifat umum dibolehkan, tapi jangan dirutinkan. Wallahu taala a'lam. Ya. Satu lagi Ustaz, Silakan. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya, Assalamualaikum. kalau kita sebelum memulai doa bolehkah membaca surat Al-Fatihah atau surat Al-Ikhlas dulu Ustaz sebelum memulai doa? Baik. Jadi pertanyaannya, bolehkah kita membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas dulu sebelum memulai doa? Jawabannya, saya tidak tahu dalilnya, petunjuknya dari Nabi SAW sebelum berdoa membaca Al-Fatihah dulu atau surat Al-Ikhlas dulu. Saya tidak tahu ada dalilnya dari Rasulullah SAW. Maka ini juga jangan kita khususkan. Sebelum memulai doa kita baca surat-surat tertentu, ayat-ayat tertentu, kalau tidak ada dalil dari Rasulullah SAW. Ya. Yang disunahkan adalah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Dan memuji Allah itu bisa dengan berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia. Contohnya doa Nabi SAW, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghithu aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu Ya Qayyum, ini lafaz mengandung pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah yang maha hidup, Al-Hayyu, dan yang maha berdiri sendiri serta terus-menerus mengurus makhluknya, Al-Qayyum. Dua nama Allah, Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Birahmatika, dengan sifat rahmatmu. Astaghithu, aku mohon pertolongan kepadamu. Wala takilni aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah segala urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan engkau biarkan aku sendiri tanpa mendapatkan pertolongan darimu walau hanya sekejap mata. Ya, begitu pula berselawat. Ini yang dianjurkan, dikhususkan dalam doa. Ya, jadi tidak ada ayat khusus yang saya ketahui atau surat khusus yang dikhususkan sebelum membaca doa. Ya. Tapi tidak masalah kalau misalkan kita setiap membaca Al-Quran, ayat apa saja, maka setelah itu kita berdoa, tidak masalah. Doa dan membaca Al-Quran ya bisa kapan saja. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Baik, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.